bisa dimulai, silahkan diatur sendiri. Oke. Kasus pertama. Assalamualaikum, apa kabar nak, Sahman? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Ya, Bapak sengaja meminta kamu untuk menemui Bapak hari ini, untuk kita ngobrol agak lama. Tidak apa-apa kan, nak? Tidak apa-apa. Iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Begini, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu agak cemberut dan kesal, kelihatan tidak mood di kelas. Kenapa ya, nak? Iya nih, Pak. Saya memang sering cemberut, Pak. Kadang-kadang saya agak kesal kalau diminta kerja kelompok. Makanya saya tidak suka jika diminta kerja kelompok. Lebih baik kerja sendiri aja, Pak. Oh gitu. Jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita ini, nak? Proses kelompok terjalin dengan baik sehingga kerja kelompok kami aktif, Pak. Tapi entahlah kenapa kok akhir-akhir ini saya enggak mau kerja kelompok lagi, Pak. Oh gitu. Ya coba ceritakan bagaimana keadaan kamu kalau sedang bekerja sama dengan temannya di kelas. Nah, gimana ya? Begini, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak ya. Silakan. Ya, kerja kelompok, kerja sama teman-teman. Saya selalu merasa tidak cocok dengan teman kelompok saya, Pak. Gitu. Menurut kamu apa yang membuat kamu merasa tidak cocok, nak? Saya merasa teman-teman anggota kelompok saya sering main-main dan ngobrol. Saya tidak suka itu. Saya kepingin serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru dalam kerja. Saya yang mengerjakan sendirian, Pak. Mereka hanya main-main dan ngobrol saja, Pak. Kalau itu kan lebih baik saya kerjakan sendiri, Pak. Gitu. Oh iya. Oh, jadi kamu merasa teman-temanmu sulit diajak untuk kerjasama, kan? Iya. Terus adakah penyebab lain yang menjadi hambatanmu dalam bekerja sama, nak? Ada, Pak. Kadang-kadang kalaupun mereka memberikan pendapatnya, mereka asal-asalan tidak pernah serius, asal jadi saja. Dan menurut saya pendapat saya yang benar, jadi saya sulit menerima pendapat mereka, Pak. Akhirnya ya malas saya, Pak. Bagaimana kalau nilai tugas yang kamu kumpulkan, nilai yang kamu peroleh? Nilai mereka selalu bagus, Pak. Makanya saya kurang setuju, Pak. Kalau nilai kita sama, saya yang mengerjakan sendiri, malah salah-salah itu. Gitu. Tapi kamu tetap mau kan untuk menjalin kerjasama dengan dalam belajar, kan? Ya mau, Pak. Saya sangat mau kerjasama dengan teman-teman. Tapi Pak, asalkan teman-teman juga aktif. Jangan hanya saya aja yang aktif, Pak. Wow, bagus itu. Tapi Bapak juga ingin mendengar bagaimana pengalamanmu bekerjasama di pelajaran lain. Apakah kamu selalu merasa tidak cocok dengan teman kelompokmu? Oh iya, Pak. Saya terkesan pada pelajaran Ibu Herna. Ibu Herna saja, Pak. Beliau membagi kelompok selalu berganti. Karena diterapkan secara acak. Jadi saya senang dengan cara seperti itu.
Sementara pada pelajaran yang ini, itu aja kelompok sudah pernah berganti. Sehingga kita tidak bosan kalau sama Ibu Erna yang mengajari kita, Pak. Oh gitu. Adakah pengalaman kerja sama lain yang kamu rasakan yang pernah membuat kamu merasa senang? Iya, Pak. Saya ingat pernah diberikan tanggung jawab masing-masing atau individu dalam satu kelompok. Lalu kami diminta berkunjung ke kelompok lain untuk saling berbagi, dan kami sekali kelompok kami untuk menyampaikan apa yang kami peroleh di kelompok lain sebagai bahan review kami dalam tugas kelompok. Kemudian kami diminta mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalau kerja kelompok itu kan kami senang, Pak. Oh gitu. Itu model pembelajaran TUSTE, TUSTRE, atau disingkat dengan TSTS namanya. Kira-kira ya itu pembelajaran TSTS namanya. Nah. Iya, Pak, saya tidak tahu namanya. Yang penting saya senang dengan cara seperti itu. Ada kegiatan pertama ke kelompok lain untuk saling berbagi. Kita bertemu dengan kelompok yang lain, kita senang kan? Tidak seperti yang kemarin itu aja kelompok kita. Dan kegiatannya semacam permainan. Saya senang, Pak, cara kerja sama seperti itu, Pak. Seperti yang diajarkan sama Ibu Erna. Lagi senang, Pak. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang kamu lakukan? Kedepannya saya akan mengusulkan kepada guru agar pembagian anggota kelompoknya diacak, biar tidak membosankan. Saya akan membagi tanggung jawab pada masing-masing anggota kelompok, dan juga membagi tugas dan peran masing-masing anggota. Misalnya pada saat presentasi, ada yang sebagai presenter, moderator, penyaji, dan konsulen, agar mereka akui dalam kerjasama. Jadi sama-sama kita berfungsi, Pak, bukan hanya satu saja. Itu yang saya inginkan ke depannya, Pak. Ya, kalau begitu supaya kerjasamamu dengan teman-teman bisa menyenangkan dan kamu merasa cocok, ya, apa tindakan yang akan kamu ambil selanjutnya? Ya, Pak, saya akan memberikan tanggung jawab kepada tiap supaya melibat. Saya mengusulkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk membagi kelompok secara acak, dan Bapak Ibu Guru agar menggunakan pelajaran yang bervariasi. Itu, Pak, kira-kira, Pak. Oke. Bapak sangat suka dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini, dan silahkan usulkan ya, usulannya disampaikan dengan cara yang baik dan benar ya. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Pokoknya besok di pelajaran bahasa Inggris dalam diskusi kelompok, saya akan mencoba menerapkan apa yang disampaikan tadi. Saya akan usulkan pada Pak Guru saya, dan memberikan tanggung jawab kepada tiap teman. Dan saya dan masing-masing. Jadi hasil kerjasama itu bukan hasil pikiran saya sendiri. Semua kita akan berpikir, dan saya akan aktif melakukan kerjasama dengan teman-teman. Dan pada kegiatan refleksi, saya akan menyampaikan usul Pak Guru supaya menggunakan model pembelajaran TSTS seperti yang Bapak katakan tadi. Model pembelajaran bervariasi. Menurutmu siapa yang bisa membantu kamu melaksanakan komitmen itu? Nah, ini yang saya bingungkan, Pak.
Tapi sepertinya wakil kepala sekolah dan wali kelas, Pak, mungkin bisa membantu komitmen saya tadi. Selain itu, teman-teman yang sudah terlihat aktif juga bisa membantu komitmen saya ini, Pak. Iya. Ya, baiklah Nak. Ini idemu sangat baik sekali ya. Selamat dan semangat dalam belajar. Kamu pasti bisa melewati ini dengan baik. Dan ingatlah, sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan lebih ringan dan lebih maksimal hasilnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya permisi Pak, G. Assalamualaikum. G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya pengamat ya Bapak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada coachnya di sini adalah Pak Adhar dan coachingnya adalah Pak Sahman yang sudah bermain peran sangat bagus sekali. Jadi alhamdulillah kayaknya semua yang ada di Langkah Tirta itu sudah terlaksana dengan baik. Di situ yang pertama saat menyampaikan tujuan sudah ada, tadi sudah disuarakan. Kemudian identifikasi masalah juga sudah tergali dengan baik. Langsung rencana aksinya juga jelas. Kemudian di situ sambil penguatan di tanggung jawab. Jadi menurut saya saat mengamati Bapak tadi sudah melakukan langkah-langkah di dalam model Tirta. Secara umum komunikasi sudah asertif. Keduanya baik coach maupun coachee sudah berperan sebagai pendengar aktif. Kemudian coach juga sudah bertanya dengan efektif dan sudah memberikan umpan balik yang positif. Jadi menurut saya, selamat kepada Bapak Guru Adharuddin dan Pak Sahman yang sudah berperan sangat baik dalam kasus yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.